Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bangga ketika kelak berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Begitu singkatnya hidup ini, dan ketika semuanya berlalu, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan saat kita kelak mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, apakah kelak kita akan bangga dengan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, atau malah sebaliknya, kita malah akan malu dengan cara kehidupan kita di dunia ini? Saya percaya saudara, kita semua sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, sedangkan kehidupan setelah kematian itu adalah kekekalan sampai selama-lamanya. Sebangga-bangganya kita terhadap kehidupan di dunia ini, itu hanya sebentar. Tetapi kebanggaan di kekekalan itu sampai selama-lamanya saudara. Itu sebabnya mari kita kejar kebanggaan dalam kehidupan kekal, di mana kita akan bangga saat kita berdiri di hadapan Allah. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan bangga dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Filipi pasal yang pertama mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan
telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus sedang ada di dalam penjara ketika dia menuliskan surat Filipi ini. Dan kemudian dari dalam penjara dia menasihati umat-umat Tuhan. Dia menegaskan bahwa pemenjaraannya sudah berdampak bagi kemajuan Injil. Paulus mau menyadarkan jemaat bahwa sekalipun di dalam penjara, dia tetap melakukan pekabaran Injil, bahkan melalui pemenjaraannya seluruh istana tahu akan berita Injil. Jadi Paulus ini hidup untuk Injil, untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai di penjara sekalipun, dia tetap memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Lihat ayat yang ke-20. Di sana ditegaskan oleh Paulus, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sekali lagi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Paulus sadar satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah. Paulus sadar satu saat dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Itu sebabnya dia punya tekad. Kalau dunia ini hanya singkat dan sementara, dia punya tekad berjuang untuk kehidupan kekal. Kehidupan setelah segala sesuatunya akan berlalu. Dan ketika masuk di sana, yaitu dalam kekekalan, berdiri di hadapan Allah, Paulus menegaskan, yang sangat kuharapkan ialah
bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara, apa yang menjadi perjuangan saudara dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara sedang kejar di dalam kehidupan saudara? Terlalu banyak orang mengejar perkara dunia, mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan. Dan ada orang yang mungkin ada pada level lebih tinggi. Dia mau mengejar sesuatu yang berdampak bagi kehidupan orang lain di dunia ini. Dia mau meninggalkan jejak. Kalau untuk yang pertama, hanya mencari perkara dunia, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, orang yang demikian hidupnya sama sekali tidak akan berdampak, saudara, karena dia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Padahal segala sesuatunya akan lenyap. Untuk apa itu semua? Sama seperti orang kaya yang ada di dalam kitab Injil, di mana ada orang yang berlimpah-limpah hasil ladangnya, lalu kemudian dia membangun lumbungnya, dia penuhi lumbung itu untuk persediaan hidupnya, dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak bekal, itu sebabnya tenanglah sekarang." Tetapi apa kata firman Tuhan? Malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua? Demikianlah orang yang hidup hanya untuk perkara dunia, hanya untuk perkara materi, hanya untuk kesuksesan, keberhasilan dunia. Segala sesuatunya akan ditinggalkan, saudara. Dan apakah perjuangan hidup kita hanya untuk sesuatu yang ditinggalkan? Bukan berarti salah ketika saudara berjuang untuk jadi orang berhasil, tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Lalu kemudian ada orang yang kedua yang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk meninggalkan jejak yang menjadi berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang ketika satu hari dia kelak meninggal dan menghadap Tuhan. Tetapi saudara, orang yang demikian juga sedang mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena seberapa berdampaknya pun saya meninggalkan jejak bagi orang banyak, toh dunia ini akan lenyap juga. Bukan saya berkata bahwa kita tidak perlu berdampak, saudara. Saya berpikir bahwa dalam hidup ini, kalau hidupku tidak berdampak bagi orang lain, maka lebih baik aku tidak hidup, karena tidak ada lagi gunanya hidup. Hidup itu harus berdampak bagi orang lain. Hidup itu harus meninggalkan jejak yang menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan hidup. Karena segala sesuatunya akan lenyap. Apakah kita hanya berjuang untuk sesuatu yang akan lenyap? Dengar saudara, di samping mungkin kita berjuang untuk jadi orang sukses berhasil, di samping kita berjuang untuk berdampak bagi orang lain, dengar, yang paling utama harus ada adalah bahwa kita harus punya tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup kita adalah supaya nanti waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak akan beroleh malu. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Demikian saya dan saudara berjuang supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak akan beroleh malu. Tidak akan beroleh malu. Bahkan kita akan bangga akan kehidupan kita, karena kita menjalani hidup kita dengan benar. Saudara, selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana menjalani kehidupan supaya kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita menghadap Tuhan. Itu yang mau diajarkan Paulus di sini, saudara. Bagaimana dia menjalani kehidupannya ketika dia punya kerinduan yang paling dalam bahwa satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu.
Apa yang dia lakukan untuk mencapai kerinduan itu? Apa yang dia lakukan untuk mencapai apa yang sangat dia harapkan itu? Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Dan yang pertama, ketika dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa yang dia lakukan supaya kelak dia tidak akan beroleh malu ketika di hadapan Tuhan? Dia berkata, seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Artinya selalu demikian. Apa yang dia lakukan? Apa yang selalu demikian? Dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Supaya kelak tidak malu di hadapan Tuhan. Hal pertama yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah hiduplah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Paulus berkata hidup untuk kemuliaan Tuhan di sini, kondisinya sangat berbeda dengan kita sekarang, saudara. Karena Paulus ketika dia berkata demikian, dia sedang ada dalam penjara dan dia menderita, dia mengalami siksaan dan sebagainya. Itu sebabnya dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, maksudnya di dalam tubuh yang sedang menderita untuk Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya hamba Tuhan ini, yaitu Paulus, di mana di dalam kehidupannya, sekalipun dia menderita, sekalipun sedang ada dalam penjara, dia berkata bahwa dengan nyata seperti selama ini, demikian pun sekarang, Kristus dimuliakan melalui tubuhku, melalui penderitaan yang dia alami. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Terlalu banyak orang yang hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah kecil, hanya karena doa belum dijawab dan sebagainya, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi Paulus berbeda, saudara. Sekalipun dia ada di dalam penjara, disiksa, dia menderita, di sana malah dia makin memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saat dia berdiri di hadapan Bapa, dia tidak akan sama sekali beroleh malu, karena betapa dahsyatnya perjalanan hidup yang dia alami, di mana dia memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan kenapa dia kirim surat ini, sedangkan dia mengirimnya dari penjara, saudara, itulah karena kerinduannya supaya Tuhan dipermuliakan, Allah ditinggikan melalui kehidupannya. Kalau kita rindu kelak kita tidak akan beroleh malu, saudara, maka biarlah melalui kehidupan kita Kristus dimuliakan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Selalu, setiap saat, segala kondisi yang kita hadapi, Kristus tetap nyata dimuliakan. Saat kita susah, Kristus dengan nyata dimuliakan. Saat Tuhan memberkati kita, Kristus dengan nyata dimuliakan. Kalau dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Kristus dengan nyata dimuliakan, saudara, satu hari kelak kita dengan bangga akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kehidupan kita telah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Supaya kelak kita tidak akan malu berdiri di hadapan Tuhan, biarlah selama sisa hidup kita ini, kita hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Paulus sebagai bukti dia rindu, supaya kelak ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Di ayat 21 dikatakan,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Prinsip hidupnya, saudara, dia hidup hanya untuk Kristus. Karena hidupnya hanya untuk Kristus, maka dia juga berkata, mati pun adalah keuntungan bagiku, karena memang aku hidup untuk Kristus. Itu sebabnya dia begitu yakin, saudara, bahwa satu hari kelak dia tidak akan beroleh malu ketika dia menghadap Tuhan. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa mahkota telah tersedia bagiku. Jadi saat dia masih hidup di dunia ini, dia percaya bahwa mahkota telah tersedia bagi dia, saudara. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup untuk Kristus. Itu yang dengan tegas dia berkata di ayat 21 ini, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Untuk apa kita hidup? Apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini? Untuk harta benda, untuk kelimpahan yang akan ditinggalkan, untuk kesuksesan yang akan ditinggalkan, dan sebagainya, saudara. Dengar, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Mari kita berjuang supaya kelak kita tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kedua, biarlah dalam kehidupan kita hidup untuk Kristus. Perjuangan kita adalah hidup untuk Kristus. Kenapa Paulus memberitakan Injil sampai harus dipenjara untuk memberitakan Injil? Karena hidup adalah untuk Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara hidup untuk Kristus dalam perjalanan hidup kita? Sudahkah kita hidup untuk Dia, sama sekali untuk Dia dalam perjalanan hidup kita, saudara? Kalau kita hidup untuk Kristus, satu hari kelak ketika kita menghadap Dia, saudara, kita akan bangga atas kehidupan ini. Jadi hiduplah untuk Kristus. Tidak salah saudara bekerja, saudara berjuang untuk berhasil, untuk sukses. Bahkan kalau saya berkata, seharusnya anak-anak Tuhan itu lebih sukses dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Setiap kita harusnya lebih berhasil dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Kristus dimuliakan. Itu sebabnya harusnya kita hidup untuk Kristus. Kita berjuang untuk Kristus. Sekalipun terkadang harus berat, harus menderita, harus susah. Hiduplah untuk Kristus. Ada harga yang harus dibayar, hiduplah tetap untuk Kristus. Karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan supaya di sana nanti kita tidak beroleh malu, saudara, hiduplah untuk Kristus, bukan untuk harta benda yang akan lenyap ini. Bukan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Paulus, yang diajarkan sekalian oleh Paulus dari kitab Filipi ini adalah di mana ketika dia berkata, yang sangat kurindukan dan kuharapkan supaya dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Kemudian di ayat yang ke-22 dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, supaya kelak tidak akan malu ketika berdiri di hadapan Allah. Dia berkata bahwa selagi hidup di dunia ini, itu artinya bagiku hidup untuk memberi buah. Demikian halnya dengan kita, saudara. Kalau kita mau, kita tidak akan beroleh malu ketika kita menghadap
kepada Tuhan, dan pasti akan tiba waktunya kita pertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak akan beroleh malu. Maka yang ketiga, bahwa jika kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka itu artinya kita harus memberi buah. Ada buah yang dihasilkan melalui cara hidup kita. Ada buah yang dihasilkan melalui pelayanan kita, yang semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian kita tidak akan malu ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara, saya teringat satu pengalaman yang sederhana, tetapi masih saya ingat sampai hari ini. Bahkan mungkin sampai mati saya akan mengingat itu. Satu kali, saudara, saya pulang kampung ke rumah orang tua. Tetapi waktu itu saya tidak kabari, karena pada masa itu belum ada HP seperti sekarang. Saya tidak bisa kabari, tetapi saya pulang saja. Dan karena agak jauh tempat saya mengembalakan dengan kampung, maka saya tibanya agak malam, mungkin sekitar jam 8, jam 9, saudara. Sampai di kampung saya buka pintu, dan ketika saya buka pintu depan itu, saudara, rupanya kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Dan ketika saya buka, dia terkejut. Lalu kemudian dia berkata, "Kapan kamu datang?" Saya berkata, "Barusan saya tiba." "Apa tujuannya?" Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Waktu dia tanya apa yang kamu bawa, saudara, begitu kagetnya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Begitu malunya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Bapak saya bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Dia rindu sesuatu, saya bawa kepada dia. Tetapi pada hari itu saya tidak membawa apa-apa, sehingga dengan malu saya harus berkata, "Aku tidak bawa apa-apa." Saudara, satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Kalau saat saya pulang ke kampung bertemu dengan orang tua saya, dan ketika dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" betapa malunya saya, karena saya tidak bawa apa-apa, saya tidak bisa memberi apa-apa. Apalagi nanti, saudara, ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap kepada Bapa. Dan kalau saat itu misalnya dia bertanya, "Anakku, apa yang engkau bawa?" Apa yang akan kita jawab, saudara? Adakah sesuatu yang bisa kita tunjukkan, bisa kita buktikan bahwa kita membawa sesuatu yang berharga, yaitu buah? Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Kalau aku masih hidup, berarti aku harus berjuang, bekerja, memberi buah. Ada buah yang kuhasilkan, sehingga buah itu berdampak bagi banyak orang. Dan kemudian saat aku menghadap Tuhan, buah itu juga ada upah yang sudah dicatat oleh Tuhan di sana. Itu artinya, saudara, bahwa jika kita rindu tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Bapa, mari persiapkan apa yang akan saudara terima di sana. Lakukan dan perbuatlah, kerjakanlah sesuatu di dalam kehidupan saudara yang akan saudara persembahkan kepada Bapa, dan ada mahkota yang akan Dia karuniakan bagi kita, sehingga ketika kita berdiri di hadapannya nanti, saudara, kita begitu bangganya. Dan ada upah yang akan kita terima ketika hidup di dunia ini, kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Paulus berkata, "Aku yakin bahwa mahkota telah tersedia bagiku." Jadi selagi dia masih hidup, kita sudah belajar itu, saudara, di video-video sebelumnya, bahwa mahkota telah tersedia.
Paulus begitu yakin bahwa selagi dia hidup, mahkota telah tersedia bagi dia. Kenapa saudara? Karena dia sudah berjuang, bahkan sudah meneteskan darah, berjuang habis-habisan untuk memberitakan Injil. Intinya apa saudara? Bahwa ada buah yang sudah dia hasilkan bagi Tuhan. Itu sebabnya selagi dia masih hidup pun dia berkata, mahkota telah tersedia bagiku. Dan di sini lagi saudara, dia berkata bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Dia begitu rindu saat dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Dan supaya dia tidak akan beroleh malu, ada 3 hal yang dia lakukan untuk bisa kita aplikasikan saudara malam hari ini. Yang pertama, bahwa dia berjuang supaya Allah dipermuliakan di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Itu yang ada di ayat 20. Lalu kemudian ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya kelak dia tidak akan beroleh malu, dia buat tujuan hidupnya bahwa hidup adalah untuk Kristus. Dan kemudian yang terakhir, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya selagi masih hidup, hasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian, kelak kita tidak akan beroleh malu ketika menghadap Tuhan. Puji Tuhan saudara. Begitu indahnya firman Tuhan yang kita renungkan bersama malam hari ini, di mana dalam perjalanan kehidupan kita, satu saat kita akan selesaikan dan kita akan menghadap kepada Bapa. Saat kita menghadap kepada Bapa, biarlah sama seperti Paulus, kita juga tidak akan beroleh malu, karena kita senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita, karena kita hidup untuk Kristus, dan karena kita menghasilkan buah bagi Dia. Mari kita terapkan firman Tuhan saudara, sehingga kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kembali kami sudah belajar bersama bahwa Paulus menegaskan bahwa kerinduannya yang terdalam ialah supaya dia tidak akan beroleh malu ketika menghadap Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami pun mau aplikasikan firman-Mu, bahwa kami pun saat kami menghadap Engkau, kami tidak akan beroleh malu. Dan hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa supaya kelak kami tidak akan beroleh malu, kami harus hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami harus hidup bagi Kristus, bahkan mati keuntungan. Karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus. Dan bahwa dalam hidup kami harus menghasilkan buah. Dan kelak kami tidak akan beroleh malu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan.
Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara,
Mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus,
Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar.
bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.